Teks ulasan merupakan sebuah teks yang membahas berbagai macam karya dan hasil interpretasi terhadap suatu karya tertentu. Dengan ulasan tersebut, pembaca atau penyimaknya menjadi terbantu di dalam memahami buku atau karya lainnya. Dengan sinopsis, seseorang menjadi tahu isi ceritanya secara garis besar. Dengan membaca analisanya, khalayak menjadi tahu struktur teks itu, sekaligus kelemahan dan kelebihannya. Karakteristik teks ulasan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, menggunakan kata sifat sikap seperti lemah lembut, nakal, antagonis, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata benda, yaitu kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, konsep, dan pengertian. Contohnya, guru, kucing, meja, dan kebangsaan. Yang ketiga, adanya kata rujukan yang merujuk pada partisipan tertentu. Misalnya, mereka, dia, ia, dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja adalah kata yang mengandung makna perbuatan, proses, dan keadaan yang bukan sifat. Nah, yang pertama terdapat struktur teks ulasan. Struktur teks ini merupakan suatu bagian-bagian yang membangun sebuah teks sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Kemudian, di dalam struktur teks ulasan ini diawali dengan identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan ditutup dengan rangkuman. Yang pertama yaitu identitas. Identitas ini merupakan suatu paparan berupa judul, tahun terbit, penulis, dan lainnya yang terdapat di dalam suatu karya yang ingin diulas. Identitas ini berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik beserta ciri-cirinya. Nah, identitas ini juga memiliki sifat opsional, yaitu boleh ada ataupun tidak ada. Kedua, yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan gambaran umum dari suatu karya yang akan diulas. Nah, gambaran umum ini dapat berupa nama, kegunaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tafsiran isi. Tafsiran ini berisi pandangan penulis mengenai karya yang akan diulas. Tafsiran dilakukan setelah mengevaluasi karya tersebut. Penulis membandingkan karya tersebut dengan karya mirip lainnya. Lalu dalam hal ini penulis memberikan penilaian mengenai kekurangan dan kelebihan dari karya yang diulas. Yang keempat yaitu evaluasi. Dalam hal ini penulis mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Selain itu juga terdapat gambaran detail suatu karya yang akan diulas. Hal ini berupa bagian, ciri-ciri, dan kualitas karya tersebut. Penulis juga harus mempertimbangkan kriteria ulasan secara spesifik dan seimbang. Evaluasi yang baik juga harus memasukkan sumber atau referensi untuk mendukung evaluasi tersebut. Yang terakhir yaitu rangkuman. Di sini penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya dengan mengemukakan kembali keseluruhan opini dalam teks. Pada bagian ini, penulis dituntut untuk menyajikan rekomendasi secara tegas dengan memasukkan penjelasan yang lebih mendalam terkait opininya, agar terdengar adil dan masuk akal oleh khalayak umum. Teks ulasan memiliki 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina atau kalimat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Kata sifat dapat digolongkan menjadi kata sifat yang menyatakan keadaan batin, keadaan tindakan, bentuk, ukuran, penilaian, warna atau cahaya, dan usia atau umur. Dalam teks ulasan, fitur yang tampak adalah kata sifat batin dan tindakan. Kata sifat yang menyatakan keadaan atau sikap batin digunakan pada kata benda atau frasa benda yang menyatakan orang atau yang diorangkan. Contohnya, anak malas harus diberi bimbingan. Sementara itu, kata sifat yang menyatakan keadaan atau sikap tindakan digunakan pada kata benda atau frasa benda yang menyatakan benda hidup, orang ataupun binatang. Contohnya adalah, perampok ganas itu tidak mengenal belas kasihan. Yang kedua ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina dalam KBBI diartikan sebagai kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya rumah. Rumah adalah nomina. Karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah, maka dari itu biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Nomina atau kata benda dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, segi semantis. Yang kedua, segi sintaksis. Dan yang ketiga adalah segi bentuk.
Yang ketiga ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba dalam KBBI bermakna kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Kata kerja adalah kata yang dapat diikuti oleh frasa dengan baik yang menyatakan alat, yang menyatakan keadaan, maupun yang menyatakan penyerta. Ciri-ciri verba ada dua, yaitu yang pertama, memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat. Contohnya adalah pencuri itu lari. Lari adalah kata kerja. Ciri yang kedua yaitu mengandung makna perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Dilihat dari struktur, ada dua macam kata kerja, yaitu kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang belum diberi imbuhan seperti kata-kata datang, duduk, tendang, lari, dan lain-lain. Kata kerja berimbuhan adalah kata kerja yang terbentuk dari kata dasar yang mungkin berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau jenis kata lain, dan imbuhan. Imbuhan yang biasa digunakan seperti awalan me, ber, di, ter, per, dan akhiran kan atau akhiran i. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata rujukan. Setiap kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain disebut pronomina atau kata ganti. Pronomina memiliki ciri, yaitu jika dilihat dari segi fungsinya, menduduki posisi yang umumnya diisi oleh nomina, seperti subjek, objek, dalam macam kalimat tertentu, juga predikat. Ciri lain yaitu acuan pronomina dapat berpindah-pindah karena bergantung kepada siapa yang menjadi pembicara atau penulis, siapa yang menjadi pendengar atau pembaca, atau siapa atau apa yang dibicarakan. Pronomina dibagi menjadi tiga, yakni pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Dalam teks ulasan, pronomina yang tampak adalah pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah metafora. Metafora merupakan salah satu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat, seperti bunga bangsa atau buah hati. Metafora sebagai perbandingan langsung tidak mempergunakan kata seperti bak, bagai, bagaikan, sehingga pokok pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua. Metafora tidak selalu harus menduduki fungsi predikat, tetapi dapat juga menduduki fungsi lain seperti subjek atau objek. Metafora dapat berdiri sendiri seperti kata lain, seperti halnya simile. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk dapat didefinisikan sebagai kalimat tunggal yang bagian-bagiannya diperluas sedemikian rupa sehingga perluasan itu membentuk satu atau lebih pola kalimat yang baru di samping pola kalimat yang sudah ada. Kalimat majemuk dalam teks ulasan yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat yang besar dan setiap kalimat tunggal itu tidak kehilangan unsur-unsurnya. Contohnya adalah Rani membeli nasi goreng, sedangkan saya membeli pecel lele. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu bagian lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan anak kalimat. Contohnya adalah, ketika hujan turun, Risma masih berada di dalam bus kota. Penulisan teks resensi sederhana. Pertama, bagian identitas buku. Tahapan ini berisi judul resensi, judul buku, nama pengarang, nama penerjemah jika buku terjemahan, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Kedua, bagian isi. Tahapan ini membuat paragraf-paragraf pengantar, isi buku secara garis besar, kelebihan dan kekurangan buku. Ketiga, bagian penutup. Tahapan ini berisi simpulan dan saran kepada pembacanya. Sebelum menganalisis sebuah teks ulasan, alangkah lebih baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan menganalisis teks ulasan. Menganalisis teks ulasan adalah mengkaji sebuah teks ulasan sesuai dengan struktur, kaidah kebahasaan, serta kandungan dari teks ulasan itu sendiri. Nah, tujuan dari menganalisis teks ulasan adalah meningkatkan pemahaman pembaca. Mengapa demikian? Nah, meskipun sebuah teks ulasan telah diatur sedemikian rupa, teks ulasan tetaplah sebuah opini. Nah, di mana di dalamnya bisa saja terisi bahasa selain bahasa baku, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Dengan demikian, diperlukanlah analisis terhadap sebuah teks ulasan agar pemahaman pembaca dapat ditingkatkan.
Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan teks ulasan yang ditulis oleh A. Februarian. Nah, A. Februarian ini menulis teks ulasan tentang buku semasa, karya Teddy W. Kusuma dan Mai Siang. Saya akan menjelaskan menganalisis teks ulasan novel semasa. Yang pertama judul. Judul teks ulasan terkesan biasa, yakni review buku semasa karya Teddy W. Kusuma dan Mai Siang. Penulis teks ulasan atau reviewer hanya mencantumkan judul dan nama penulis buku saja. Penulis teks ulasan atau reviewer yang bernama Februarian tidak tampak memasukkan unsur yang menarik minat pembaca. Para pembaca kemungkinan adalah orang-orang yang mengetahui buku semasa atau pengunjung setia blog Februarian, dan sebagian kecilnya adalah orang-orang yang tidak sengaja membacanya. Yang kedua, orientasi. Novel yang berjudul Semasa ini dengan tema yang sederhana, yaitu tentang keluarga. Semasa adalah buku dari berbagai segi sehingga buku ini cocok dibaca di kalangan remaja. Novel Semasa ini bukan jenis buku yang menggunakan kosakata-kosakata yang membuat tokoh terlihat pintar ataupun sekadar ingin terlihat menonjol, dan pengolahan kata yang sedemikian rupa terdengar melambung-lambung tinggi saat dibaca. Novel ini ditulis oleh Teddy W. Kusuma dan Mai Siang yang menceritakan Choro dan Sachi, kakak beradik sepupu yang sudah lama tidak bertemu. Choro dan Sachi ditemani oleh bapak, Bibi Sari, serta paman Geofridis kembali ke rumah Pandawangi untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Tetapi pada akhirnya, perjuangan bapak Choro merelakan untuk menjual rumah karena keputusan adik satu-satunya untuk menua bersama suami dan keponakan kesayangannya yang kembali ke Belanda. Yang ketiga, tafsiran. Novel ini memiliki cerita tentang kekeluargaan yang sederhana di mana perbedaan pilihan hidup antar anggota keluarga dan cerita yang tanpa dramatis berlebihan, di mana keluarga Choro dan Sachi kembali bertemu bernostalgia tentang rumah masa kecil mereka. Sosok bapak yang ada di novel ini membuat terharu karena merelakan rumah Pandawangi tersebut demi Bibi Sari dan paman Geofridis. Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah bagian evaluasi. Pada teks ulasannya, A. Februarian memberikan nilai 4,2 dari 5 untuk buku semasa ini. Nah, artinya buku semasa ini memiliki kandungan yang cukup baik. A. Februarian memberikan nilai yang cukup tinggi karena buku semasa ini adalah buku yang sangat sederhana dan sangat ringan untuk dibaca oleh segala kalangan usia. Bagian terakhir dari menganalisis teks ulasan adalah merangkum keseluruhan isi dari teks ulasan. Nah, pada teks ulasan yang ditulis oleh A. Februarian untuk novel semasa, terdapat 3 poin yang dapat kita rangkum. Yang pertama adalah novel semasa layak untuk segala kalangan. Yang kedua adalah isi dan bahasa dari novel semasa ini sangat sederhana dan ringan untuk dibaca. Dan yang ketiga, A. Februarian sangat merekomendasikan buku semasa ini untuk dibaca karena memiliki nilai plus yang sangat banyak. Menulis teks ulasan tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dengan membuat teks ulasan, kita dapat memberikan informasi dari sebuah karya. Contohnya, kita dapat membantu orang lain untuk mengenali sebuah buku sebelum mereka membacanya. Informasi-informasi yang ada dalam suatu teks ulasan dapat berbeda-beda, tergantung jenis karya yang diulas. Karya yang dapat diulas bisa berupa buku non-fiksi atau fiksi. Jenis karya yang dapat diulas pun beragam, dapat berupa film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, dan karya-karya lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya tersebut, maka informasi yang kita dapatkan akan bermacam-macam pula. Misalnya, teks ulasan novel. Maka informasi yang kita akan dapatkan yaitu alur, latar, penokohan, kelebihan buku, kekurangan buku, dan amanat yang terkandung. Berbeda halnya apabila karya yang diulas berupa ilmu pengetahuan populer, maka informasi yang kita dapatkan sejumlah ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan kita. Dari penilaian-penilaian yang kita buat ketika menulis teks ulasan, maka akan membuat kita semakin peka, objektif, dan kritis. Selain itu, dengan menulis teks ulasan,
dapat mengasah kemampuan menulis kita. Semakin sering menulis, kreativitas kita akan semakin terasah dan terus berkembang. Setelah hasil pemaparan oleh teman-teman sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Pertama adalah kesimpulan. Teks ulasan adalah sebuah teks yang membahas berbagai macam karya seperti buku, film, cerita, dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk membuat teks ulasan yang baik dan benar, struktur yang harus dimiliki adalah identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan juga simpulan. Saat mengulas suatu film atau buku, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi demi kemajuan film atau buku tersebut. Fungsi ulasan dalam hal ini adalah untuk mengetahui isi buku secara ringkas mengenai isi, gaya bahasa, kualitas buku, kelemahan dan kelebihan buku untuk bisa membandingkan dengan buku lainnya. Gunanya agar calon pembeli buku mudah memilih buku mana yang akan dia pilih dan beli. Selain itu, berguna untuk penerbit dalam penjualan bukunya dan untuk penulis bisa memperbaiki karya dalam terbitan berikutnya. Selanjutnya adalah saran. Saran yang kami susun adalah dalam membuat maupun membaca suatu teks ulasan, sebaiknya dibuat secara teratur dan mudah dimengerti. Lebih berlatih dalam mengulas setiap buku yang bertujuan menambah pengetahuan bagi pembaca dan pembaca dapat memilih buku dengan ringkas untuk dibaca atau yang akan dibeli.